Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membuka video ini. Perkenalkan, nama saya Reza. Di channel ini saya akan membahas berbagai macam tutorial untuk menggunakan Microsoft Excel. Ya, kali ini di sini saya akan mencoba untuk membahas bagaimana cara menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu, ya, atau yang biasa disebut dengan penggunaan rumusnya itu adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Bagaimana perbedaan untuk VLOOKUP dan HLOOKUP ini, gitu kan, dan cara penggunaannya seperti apa? Ya, mari kita simak dan kita coba dari pembahasan di video kali ini. Ya. Nah, untuk penggunaan VLOOKUP HLOOKUP ini atau penggunaan tabel bantu ini biasanya digunakan apabila kita akan mengisi sebuah data yang datanya itu sudah disediakan di dalam tabel bantu, gitu ya. Yang artinya kita tinggal memindahkan data-data yang sudah disediakan ya ke dalam tabel yang nantinya akan kita isi, gitu ya. Nah, dari kedua rumusnya itu nantinya membedakan kapan kita menggunakan VLOOKUP, kapan kita menggunakan HLOOKUP. Nanti kita bahas dari penggunaan tabel bantunya, ya, seperti itu. Nah, di sini untuk contoh saya bahas dulu untuk bentuk tabelnya terlebih dahulu agar teman-teman paham, ya. Nah, pertama, bentuk tabel itu biasanya kita buat terbagi menjadi dua, yaitu ada yang berbentuknya dengan kolom, ya, ataupun bentuknya baris. Seperti halnya ini, contoh tabel yang atas ini dia bentuknya kolom, gitu ya, terdiri dari 3 kolom, dimulai dari nomor pemesanan per kolom, nama pelanggan sampai domisili, ya, seperti itu. Nah, itu untuk bentuk kolom. Sedangkan untuk tabel yang bentuk baris itu yang tabel bawah ini, ya, seperti ini, kotak bentuknya baris, isian datanya, terus waktu pengiriman juga sama, ya, bentuknya baris. Nah, artinya karena ini tegak lurus untuk kolom itu, nah, biasa kita sebut bentuknya adalah vertikal, gitu ya, bentuknya adalah vertikal. Nah, sedangkan untuk yang bentuknya baris itu untuk horizontal, ya. Untuk membedakannya, ya, mana yang menggunakan vertikal, mana yang menggunakan horizontal. Jadi yang berbentuk kolom vertikal, yang berbentuk baris adalah bentuk horizontal. Nah, maka dari itu, dari penggunaan tabel bantu ini, inilah yang membedakan VLOOKUP untuk bentuk vertikal, HLOOKUP itu untuk bentuk horizontal, ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, dari struktur rumusnya yang kita lihat di sini yang sudah saya jabarkan, nah, nanti teman-teman harus bisa memahami step by stepnya dan bagaimana caranya untuk dari struktur rumus seperti ini, ya, untuk membedakan tahapannya seperti apa untuk mengambil data dari tabel bantunya, ya. Nah, kita bahas dulu untuk yang VLOOKUP ini. Nah, yang pertama, ketika kita masukkan rumus VLOOKUP, nanti akan diminta untuk istilah lookup value, atau biasa saya sebut ini di Indonesia kan adalah nilai kunci, ya. Nah, nilai kunci ini meskipun dia mau di vertikal ataupun horizontal, ya, lookup value ini posisinya dia sama, ya, istilah lookup value ini posisinya sama. Jadi apabila menentukan lookup value ini adalah yang pertama, kita lihat dari bentuk tabel bantunya. Jadi apabila bentuk tabel bantunya vertikal ini, yang kolom pertama itulah yang disebut dengan lookup value, ya, lookup value di kolom yang pertama. Nah, sedangkan untuk yang horizontal, lookup value-nya adalah di yang baris pertama, ya. Jadi setiap kolom dan baris pertama itu sudah pasti patokan untuk yang namanya lookup value, ya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya tabel array. Nah, untuk tabel array ini artinya kita mengumpulkan tabel, gitu ya. Maksud dari mengumpulkan tabel ini apa? Nah, maksud dari mengumpulkan tabel ini adalah kita memblok isi tabelnya, ya. Jika ini vertikal berarti kita blok dengan isi tabelnya, jika horizontal kita blok isi tabelnya, ya, seperti itu.
Nah, biasanya kita menggunakan ketika pemblokan ini, karena kita menggunakan tabel yang berbeda, itu biasa kita kunci menggunakan fungsi F4 gitu ya, yang artinya ini adalah kita kunci. Nah, supaya pemblokan yang kita gunakan ini pas gitu ya, untuk kita pilih untuk kita blok nanti hasilnya ya, kita kunci F4. Nah, berikutnya di kolom index number ini posisi hasil yang akan kita ambil ya. Nah, karena VLOOKUP bentuk kolom, jadi namanya kolom index number, sedangkan horizontal baris jadi rows index number ya, untuk baris. Nah, jadi untuk menentukannya adalah dimulai dari hasil itu, dimulai dari kolom kedua, ketiga, dan seterusnya sesuai dengan banyak tabel. Horizontal pun juga sama, dari baris kedua dan baris seterusnya sesuai dengan banyaknya tabel ya, karena untuk kolom pertama sudah pasti itu lookup value ya, bukan hasil, kita menentukan hasil ya. Nah, mungkin seperti itu untuk tahapan penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP ya, membedakan fungsi tabel bantunya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan data itu terkadang ada data yang isi lookup value-nya itu ada yang secara berurutan ataupun ada yang secara acak ya. Nah, maka dari itu biasanya saya selalu menggunakan di akhir itu menggunakan koma 0 ya, ketika sudah memilih kolom ataupun baris ya. Kenapa harus memberikan koma 0? Supaya hasilnya secara otomatis sesuai dengan nilai kunci yang kita masukkan nantinya ya, seperti itu. Itu cara cepatnya ya, jadi kita gunakan koma 0 ya. Baik, itu untuk cara pembahasan dari bentuk perbedaan tabel bantunya ya. Nah, berikutnya di sini saya sudah menyediakan latihannya. Nah, di sini untuk cara penggunaannya adalah pertama, di sini ada data yang harus kita isikan ya, misalkan datanya seperti ini. Ini sudah disediakan ada tabel bantunya, tabel barang, sama tabel diskon ya. Jadi dari hasil ini kita akan mengisikan datanya yang berada di dalam tabel bantu ini ya. Nah, kita coba. Nah, di sini untuk tabel barang ini bentuknya kolom ya, karena kolom ya. Sedangkan ini baris ya, sudah jelas. Berarti ketika kita akan mengambil data di dalam tabel barang menggunakan VLOOKUP, tabel diskon berupa baris itu menggunakan HLOOKUP ya. Nah, kita langsung coba. Nama barang berada di dalam tabel barang di sini, berarti kita menggunakan VLOOKUP ya. Lookup value nilai kunci kolom yang pertama ada di dalam kode barang. Kita klik kode barang ini ya, lalu koma. Nah, tabel array kita blok tabelnya di sini. Jangan lupa kita kunci ya, supaya pas yang kita blok, dan hasilnya dia akan berupa bentuk dolar ya, ketika kita sudah menggunakan F4 atau dikunci ya. Lalu berikutnya kolom index number, kolom keberapa yang akan diambil, nama barang kolom kedua. Kita berikan koma 0 di akhirnya ya, seperti itu. Kolom tutup, enter. Nah, otomatis muncul ya, untuk kipas angin kode 11 kipas angin itu ya. Nah, kita tarik saja di sini ya. Nah, lalu berikutnya kita langsung coba untuk yang harga. Jadi apabila teman-teman sudah paham yang pertama gitu ya, jadi ketika kita akan mengambil masih berada di dalam tabel bantu yang sama, otomatis masih bisa memahaminya ya. Seperti halnya tadi nama barang di kolom kedua. Nah, sekarang untuk harga yang akan kita isi, harga ada di dalam kolom ketiga. Berarti rumus yang kita gunakan ya tetap sama, menggunakan VLOOKUP dengan nilai kunci dari kode barang juga sama, tabelnya juga sama. Di sini kita blok, lalu kita kunci. Nah, berikutnya kolomnya kolom ketiga, 0 terakhir. Kolom tutup,
enter ya. Nah, kita tarik ya seperti itu. Nah, itu untuk nama barangnya ya. Nah, berikutnya untuk diskon. Nah, karena diskon sudah berada di dalam tabel bantu yang berbeda, jadi kita gunakan lookup. Kita menggunakan lookup di sini. Nah, yang pertama nilai kunci atau lookup value-nya ada di dalam tabel barang sama, ya berarti kita klik sama di sini. Di koma, nah kita blok isi tabelnya. Ya, jangan lupa sama, ini juga dikunci F4 ya. Nah, barisnya baris kedua ya. Nah, ini persen ya di sini. Kita tarik ya. Kita posisikan di tengah ya, seperti ini. Nah, di sini untuk kuantitinya silakan kita isikan bebas aja dulu ya, seperti ini misalkan ya. Nah, seperti itu. Ini cara untuk penggunaan fungsi tabel bantu ya. Nah, sedikit kita bahas kenapa ini harus menggunakan F4 ketika kita kumpulkan di area rumus ini ya. Jadi misalkan ketika kita tidak menggunakan F4 ya untuk mengunci data ini, misalkan artinya nanti ketika kita akan tarik hasilnya, ini akan tergeser karena belum terkunci ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, hasil pertama tetap muncul karena posisinya pas gitu ya. Nah, ketika kita tarik nanti akan muncul hasil yang NA ya, artinya tidak ada data yang terbaca ini. Nah, kenapa tidak terbaca? Bisa kita cek nanti satu persatu di sini. Nah, untuk yang pertama hasilnya pas karena kita bloknya pas gitu ya. Nah, untuk yang kedua juga munculnya pas. Nah, namun kita bisa terlihat dari yang baris kedua ini ya. Nah, hasil yang kita blok itu dia tergeser otomatis ke bawah ya, kalau tidak terkunci. Jadi otomatis dia akan tergeser dan tidak pas untuk pemblokannya ya. Nah, apalagi yang tidak muncul. Nah, di sini NA tidak terbaca karena 102 dia tidak terblok datanya ya, dia tidak terbaca. Yang mana tabel yang di sini ya, tuh dia akan tergeser. Jadi makin bawah akan makin tergeser apabila kita tidak mengunci fungsi tabel bantunya ya. Jadi kita wajib untuk menguncinya ya supaya posisinya pas. Nah, seperti itu kita tarik ya. Nah, berikutnya untuk subtotal ini sangat mudah, kita hitung seperti biasa hasil total ya dikurangi dengan hasil diskon ya. Nah, caranya seperti ini, kita gunakan kurung buka, mengutamakan untuk mencari total dulu, yaitu harga dikali kuantiti ya. Nah, kita klik harga dikali kuantiti, kurung tutup, dikurang hasil persennya ini. Nah, untuk mendapatkan hasil persen, harga dikali diskon ya. Yang tutup, enter. Nah, hasilnya muncul, kita tarik ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti inilah untuk cara penggunaan contoh fungsi tabel bantu. Nah, teman-teman membutuhkan cara penggunaan atau mau memahami cara penggunaan VLOOKUP lookup kurang lebih seperti ini untuk cara mudahnya ya. Terima kasih mungkin atas perhatiannya. Jika bermanfaat silahkan berikan subscribe-nya ataupun komentar dan like ya. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.